Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Musaleka dengan NIM 1963669. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana penelitian saya dengan judul sintesis zeolit egg dari kaolin menggunakan metode hidrotermal sebagai katalis transesterifikasi minyak jarak dengan variasi suhu. Beberapa yang akan dibahas pada kali ini adalah latar belakang penelitian, tujuan penelitian, cakupan penelitian, dan metodologi. Latar belakang penelitian tertuang pada Quran Surat Yasin ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya Allah yang menjadikan untukmu api dari pohon-pohon yang basah seketika itu kamu menyalakan api dari pohon-pohon itu. Selanjutnya, raw material dari sintesis zeolit yaitu kaolin dari Blitar. Penggunaan kaolin dari Blitar digunakan karena kaolin memiliki rasio SiAl yang cukup tinggi, yaitu sekitar 12% dengan 12% dari rasio Al dan 65,4% dari rasio Si. Kemudian selain itu, kaolin Blitar juga memiliki rasio Si yang hampir mirip dengan zeolitik, yaitu sekitar 1. Namun pada kaolin Blitar ini memiliki beberapa pengotor, yaitu berupa kuarsa. Salah satunya berupa kuarsa yang cukup tinggi. Sehingga kaolin tidak dapat langsung digunakan sebagai tidak dapat langsung diubah menjadi zeolit egg. Sehingga kaolin akan diubah terlebih dahulu menjadi metakaolin. Terdapat dua metode pengubahan kaolin menjadi metakaolin, yaitu dengan metode konvensional dan metode alkali besi. Pada metode konvensional, pengubahan dilakukan dengan suhu yang cukup tinggi, yaitu di atas 500 derajat Celcius. Namun, pada beberapa penelitian terdahulu, penggunaan metode konvensional masih menghasilkan beberapa pengotor, misalnya yaitu kuarsa. Sedangkan pada metode alkali besi, yaitu dengan penambahan NaOH, menghasilkan struktur yang amorf dan tidak terdapat pengotor. Kemudian karakteristik zeolit egg. Karakteristik zeolit egg antara lain memiliki rasio molar yang cukup rendah, yaitu sekitar 1,1 sampai 1,5. Kemudian memiliki kapasitas pertukaran kation yang tinggi, memiliki stabilitas thermal yang tinggi, dan memiliki tingkat absorpsi yang optimal. Berikut adalah difaktogram XRD dari standar zeolit egg. Zeolit egg akan muncul pada 2 theta sekitar 6,065. Dimana apabila zeolit yang disintesis tidak memiliki 2 theta yang sama, maka zeolit tersebut masih gagal untuk disintesis. Selanjutnya akan dikarakterisasi dengan absorpsi nitrogen. Berikut adalah tipe isotom dari zeolit NaX dari penelitian dahulu. Pada isotom tersebut, zeolit X memiliki tipe isotom tipe 1 karena pada suhu rendah tingkat yang terabsorb itu cukup tinggi, seperti gambar di samping. Selanjutnya metode hidrotermal. Kelebihan dari metode hidrotermal adalah kristal yang terbentuk memiliki keseragaman dan homogen. Kemudian cukup simpel, hasil sintesis memiliki reaktivitas yang tinggi, serta metode hidrotermal ini memerlukan suhu yang cukup rendah di bawah 150 derajat Celcius. Kemudian beberapa penelitian terdahulu mengenai sintesis zeolit egg. Beberapa penelitian
telah berhasil melakukan sintesis zeolitik secara murni, yaitu penelitian dari Arifah dan Hartati. Sedangkan yang lain, misalnya Ramdhani dan Iftitahiyah, sintesis zeolitik masih terdapat beberapa pengouter antara lain Sodali dan kaolin. Keuntungan atau manfaat dari minyak jarak antara lain, minyak jarak memiliki komponen yaitu berupa asam lisionelik sekitar 86%, serta memiliki kandungan free fatty acid kurang dari 2%. Selain itu, minyak jarak juga termasuk minyak edible oil atau minyak non-pangan. Sehingga dalam penggunaan sebagai bahan dasar sintesis biodiesel tidak akan mempengaruhi atau bersaing dengan minyak pangan. Kemudian manfaat dari biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar terbarukan. Kemudian penggunaan biodiesel juga dapat mereduksi emisi hidrokarbon sekitar 70% dan karbon monoksida sekitar 50%. Kemudian reaksi transesterifikasi minyak jarak. Pada hasil kromatogram GCMS berikut ditampilkan puncak tertinggi dari asam metil ester risionelik atau asam risionelat itu sekitar 67,35. Puncak tersebut muncul pada waktu retensi 35 sampai 36. Sedangkan pada spektrum masanya akan muncul pada puncak M per Z 166 dan 55. Hal tersebut sesuai dengan standar dari metil risionelik. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap rendemen dari metil ester. Semakin tinggi suhu, metil ester yang akan dihasilkan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi suhu, maka tumbukan antar molekul atau kontak antar molekul semakin besar, sehingga produk yang dihasilkan yaitu berupa metil ester semakin banyak. Beberapa penelitian yang menunjukkan pengaruh temperatur terhadap rendemen metil ester, misalnya dari penelitian Lestari, semakin tinggi temperatur maka persen yield-nya semakin tinggi juga, termasuk dari penelitian Buford. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui karakteristik zeolitik yang telah disintesis dari kaolin menggunakan metode hidrotermal. Yang kedua, untuk mengetahui rendemen metil ester yang dihasilkan dari konversi minyak jarak menggunakan katalis zeolitik melalui reaksi transesterifikasi dengan variasi suhu. Selanjutnya yaitu lingkup penelitian. Yang pertama, bahan dasar sintesis zeolitik berasal dari kaolin titan. Kemudian, metode yang digunakan pada sintesis zeolitik adalah metode hidrotermal selama 2 jam. Kemudian, hasil sintesis zeolitik dikarakterisasi menggunakan SRD dan asumsi nitrogen. Bahan produksi biodiesel berasal dari minyak jarak. Kemudian, reaksi yang digunakan pada proses sintesis biodiesel adalah reaksi transesterifikasi dengan variasi suhu, yaitu suhu ruang, suhu 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat selama 60 menit. Yang terakhir yaitu karakterisasi biodiesel hasil konversi dilakukan dengan menggunakan instrumen GCMS. Metodologi penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium UIN Malang, yaitu Laboratorium Anorganik pada bulan Januari. Langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu preparasi kaolin, kedua sintesis metakaolin dari kaolin, yang ketiga sintesis zeolitik,
Yang keempat, karakterisasi dengan eksergi SRF dan asosiasi nitrogen. Yang terakhir, yaitu reaksi transesterifikasi minyak jarak. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kaolin blitar, aluminium dioksida, minyak jarak, kemudian NaOH, metanol, natrium sulfat, anhidrat, kemudian HCl, Aquades, dan penyaring. Kertas sari. Yang pertama yaitu preparasi kaolin. Preparasi kaolin dilakukan dengan mencuci kaolin dengan air yang sudah destilasi atau Aquades yang sudah didestilasi. Kemudian dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan 200-230 mes. Selanjutnya dicuci menggunakan HCl 1 molar dengan perbandingan kaolin dan HCl 1:4. Kemudian diaduk menggunakan stirrer selama 1 jam. Selanjutnya dicuci dan disaring dengan Aquades hingga pH filtratnya itu sama dengan 7. Kemudian dikeringkan dan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu dikarakterisasi menggunakan XRD dan XRF. Yang kedua yaitu sintesis metakaolin. Sintesis metakaolin dilakukan dengan menimbang 10,73 gram kaolin dan 21 gram NaOH. Kemudian keduanya dicampur dan dihaluskan selama 30 menit. Kemudian campuran tersebut dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan pada suhu ruang dan digerus kembali sampai halus. Kemudian dikarakterisasi menggunakan XRD. Selanjutnya yaitu sintesis zeolitik. Sintesis zeolitik dilakukan dengan menimbang 27,37 gram metakaolin, kemudian ditambah 0,1148 gram aluminium dioksida, kemudian ditambah dengan 81 mili Aquades. Kemudian setelah itu didiamkan menggunakan suhu 100 derajat Celcius, kemudian didiamkan selama 10 hari. Setelah itu dimasukkan ke dalam hidrotermal pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu disaring dan dicuci dengan Aquades sampai pH 9-10. Kemudian dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam dan dikarakterisasi menggunakan XRD dan asumsi nitrogen. Kemudian reaksi transesterifikasi minyak jarak. Reaksi transesterifikasi minyak jarak dilakukan dengan menimbang 3 gram zeolit X sebagai katalis, kemudian dicampur dengan metanol dan minyak jarak dengan perbandingan metanol dan minyak jarak yaitu 15:1, yaitu sekitar 12 mili dibanding 19,4 mili. Setelah itu dimasukkan ke dalam lampu LED 3, diaduk dengan kecepatan 600 rpm pada suhu ruang, kemudian suhu 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat selama 1 jam. Kemudian setelah itu disaring dan didiamkan di dalam corong pisah selama 24 jam. Setelah itu dipisahkan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berupa metil ester yang kemudian akan ditambah dengan 1% dari natrium sulfat anhidrat. Setelah itu dipisahkan kembali, kemudian dikarakterisasi menggunakan CCS. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.